Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat remblong, truk bermuatan gabah menabrak motor dan pohon di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. 1 orang tewas. Oh, itu kepala aja ya. Bagian kepala. Alhamdulillah sudah diamankan di kapal Rakut. Sebuah kapal kargo terbakar di perairan Laut Tarahan, Lampung Selatan. 26 ABK dievakuasi petugas. Di lokasi kejadian oleh seorang bos suku cadang motor di Tulang Bawang tewas dibunuh anak buahnya. Tersangka terpergok mencuri di rumah korban. Belasan pabrik penggilingan padi di Kecamatan Palas dan Sidomulyo, Lampung Selatan tidak beroperasi lagi karena tidak mendapat pasokan gabah dari petani. Selain karena petani gagal panen dampak kemarau, penyebab lain karena banyak petani kini memilih menjual gabahnya ke perusahaan asing karena harganya lebih tinggi. Di antaranya adalah Sugandi dan Rian. Kedua pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan ini mengatakan pabriknya sudah sejak 3 bulan lalu tidak beroperasi. Para pegawainya pun kini dirumahkan sementara. Sugandi dan Rian tidak bisa bersaing dengan perusahaan asing. Keduanya membeli gabah petani sesuai head pemerintah Rp5.600 per kilogram. Sementara perusahaan asing itu membeli gabah petani di harga Rp6.600 per kilogram. Karena nggak sesuai dengan harga gabah. Terlalu mahal gabah daripada padi berasnya. Jadi nggak usah kerja. Untuk nutup kerugian ini nggak ada yang untuk menutup kerugian. Jadi saya nggak kerja. Mendongkrak harga gabah mahal ini yaitu karena itu Bang, karena tidak terkontrolnya HET, kejelasan HET dan peraturan pemerintah ataupun pemerintah untuk mengontrol itu tidak ada sehingga menjadi pasar bebas. Para pengusaha pabrik penggilingan padi di Lampung Selatan mendesak pemerintah bertindak tegas menerapkan aturan terkait head gabah supaya pengusaha lokal dan asing bisa bersaing bisnis secara sehat tanpa ada pihak yang dirugikan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Stok beras di masa kemarau panjang saat ini dijamin tercukupi hingga akhir tahun 2023. Pemprov Lampung mengklaim memiliki cadangan 35.000 ton beras dan ada penambahan padi gadu seluas 36.000 hektar yang diperkirakan bisa dipanen pada Desember mendatang. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi pada rapat koordinasi antisipasi dampak El Nino bersama Bupati dan Wali Kota Selampung Jumat siang. Untuk mengatasi krisis beras, Pemprov akan mencanangkan gerakan nasional menanam padi yang direalisasikan akhir tahun ini setelah ada hujan. Pada masa panen di awal tahun depan, ditargetkan bisa menghasilkan hingga 146.000 ton gabah kering. Kebetulan juga dalam bulan September kita sudah melakukan tanam dengan luasan 36.000 hektar. Insya Allah Desember kita sudah panen. Baik cadangan pangan yang ada di Bulog maupun kesiapan tanam untuk panen pada September, Oktober ini juga sudah bisa terrealisasi dan tanam kita untuk Desember juga bisa terrealisasi. Sejauh ini Gubernur Lampung Arinal Junaidi baru membahas stok cadangan beras saja. Sementara untuk mengatasi kenaikan harga beras yang sedang berlangsung dan banyak dikeluhkan warga belum ada solusinya. Pemprov Lampung hingga kini belum menggencarkan operasi pasar beras murah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Mendengar kata perpustakaan, sebagian dari kita pasti membayangkan sebuah bangunan tua dengan tumpukan buku yang sudah berdebu. Namun, di sebuah perpustakaan mini bernama Baca di Batara Nila, pengunjung diajak merasakan sensasi berkunjung ke perpustakaan dengan suasana kafe. Tinggal potong ini ya bang. Ini masih ada potongnya kayak gini. Nanti kalau buku disusun itu nanti di. Konsep itu sengaja dipilih pemiliknya supaya orang yang datang ke perpustakaan tidak bosan. Selain membaca di tempat dan bebas memilih ribuan koleksi buku, pengunjung juga bisa memilih berbagai menu makanan dan minuman yang kekinian. Pengunjung juga bisa bersantai di lantai 1 maupun lantai 2. Banyak anak-anak yang senang berkunjung ke perpustakaan mini itu karena konsepnya yang unik dan menyenangkan. Selain membaca buku, anak-anak juga diajak belajar mengelola perpustakaan, seperti memberi penomoran buku, menyampul, hingga menyusun buku sesuai tempatnya. Oke, sudah. Sebenarnya Baca di Batara Nila itu perpustakaan dan ruang temu, Pak. Jadi semua elemen masyarakat bisa datang ke Baca di Batara Nila. Dari organisasi, pelajar, mahasiswa itu bisa banget menggunakan Baca di Batara Nila gitu. Ini untuk Menyampul buku, tentang merawat buku, cara menaruh buku agar tidak lembab, warna kuning-kuning. Perpustakaan mini yang berada di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan itu juga terbuka untuk siapa saja yang ingin mengadakan berbagai kegiatan, seperti diskusi, pelatihan, hingga seminar. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Kabupaten Pesisir Barat memiliki sejumlah tempat wisata pantai dengan pemandangan yang eksotik. Salah satunya adalah Pantai Batu Guri di Desa Labuhan, Kecamatan Pulau Pisang. Tidak mudah menjangkau tempat ini. Dari kota Kerui, pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan perahu selama 1 jam. Tarif penyeberangan dari Kerui ke Pulau Pisang Rp25.000 per orang. Lelah pengunjung terbayar setibanya di Pantai Batu Guri yang mempesona. Keindahan alamnya membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Tak hanya wisatawan lokal, Pantai Batu Guri juga ramai dikunjungi wisatawan dari luar provinsi. Ombaknya bagus, terus airnya juga masih jernih. View karang-karangnya gimana menurut? View karangnya juga bagus banget, bisa dilihat. Jadi apa kesannya? Kesannya harus datang ke sini untuk lihat secara langsung keindahan Batu Guri. Capek nggak jalan ke sini tadi? Lumayan, tapi worth it. Batu besar yang ditumbuhi 2 pohon kelapa jadi tempat favorit untuk latar belakang pengunjung bersuah foto. Pemandangan kian indah saat ombak besar dari Samudra Hindia menepi dan menghantam batu-batu besar di pantai. Yang paling ramai tahun baru, belum khusus wisatawannya. Tapi kalau untuk masyarakat biasa campur, dia saat Lebaran. Saat Lebaran. Lebaran Idul Fitri. Mungkin weekend juga waktu libur. Ada Agustus, tanggal merah. Selalu banyak turis-turis mancanegara. Salah satunya kita punya satu ini yang ada pohon kelapa di atas batu dari zaman nenek kakek dulu. Tempat wisata Pantai Batu Guri belum dikelola secara maksimal karena faktor biaya. Tempat wisata ini masih minim fasilitas seperti toilet dan gazebo tempat berteduh pengunjung. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.